Tadi menyambung soal kasus hoax yang menyangkut Ratna Sarumpait. Di sini ada survei yang berkeluar dari survei LSI Denny JA nih. Aku sebut aja Mas, karena di sini dikatakan ada kesimpulannya. Ini karena aksi hoax itu pemilih mengambang terdorong untuk memilih Jokowi ada sebanyak 4%. Karena dulunya itu yang belum menentukan pilihan ada 17,6%, jadi tinggal 13,7% setelah ada kasus Ratna Sarumpait. Jadi emang ada dampaknya begitu ke Pak Prabowo Sandi. Menurut LSI silahkan. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa kasus Ratna Sarumpait itu sedang dalam proses dan kita pun juga sebenarnya minta klarifikasi kepada pihak kepolisian dan sampai hari ini pun kita belum mendapatkan jawaban yang memuaskan kenapa kemudian keluar surat panggilan kepada Pak Amin Rais tanggal 2 Oktober dan padahal konferensi persnya Bu Ratna Sarumpait tanggal 3 kemarin terakhir di Metro dan itu Pak Setio Wasisto menyampaikan bahwa itu merupakan hak subjektif penyidik. Menurut saya tidak bisa mendasarkan pada hak prerogatif hak penyidik karena itu harus berdasarkan fakta hukum. Menurut saya ini menyisakan satu tanda tanya kepada kita semua bahwa dari sejak awal kasus Ratna Sarumpait ini memang mengherankan kita semua. Saya yang sahabatnya juga merasa heran juga. Nah, tapi di luar itu, Mas, dengan adanya kasus itu? Saya rasa bisa jadi begitu. Tapi begini, kalau yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan Pak Sandi di luar apa yang tadi disampaikan, Pak Prabowo udah keliling dan apalagi Pak Sandiaga Uno sekarang sehari bisa 11, 12 titik gitu. Pasti mobilitas Pak Sandi yang relatif lebih muda, sehat dan kemudian bisa keliling satu hari beberapa belas titik itu pasti akan punya dampak elektoral terhadap kenaikan pasangan Pak Prabowo Subianto dan Pak Sandiaga Uno ini. Nah, tapi juga di luar itu kan ada faktor-faktor tadi yang saya sampaikan soal tadi pembakaran bendera, Sontoloyo, kemudian kasus Meikarta dan lain sebagainya. Kasus Meikarta itu juga sebenarnya melibatkan bupati kepala daerah, bupati kepala daerah. Karena itu menyangkut juga tim sesnya juga. Intinya masing-masing kubu itu seperti memiliki amunisi untuk menyerang pihak lawan. Jadi masing-masing sepertinya punya kartu truf untuk mematikan langkah lawan. Dan buat saya, kalau kampanyenya model saling serang semacam ini, itu kemungkinan yang terjadi adalah swing voters meningkat. Jadi mengapa meningkat? Karena ada kejengahan, karena publik tidak dihadirkan satu adu program visi misi, tidak dihadirkan satu festival gagasan. Kalaupun toh misalnya muncul visi misi, pemilih yang kritis gitu, yang peduli lebih dengan visi misi. Survei terakhir kami 16% yang menyatakan tidak tahu tidak jawab, itu meningkat sekitar 6%. Survei Kompas yang tidak tahu tidak jawab 15%. Survei Populi 16%. Jadi sepertinya ada tren kenaikan swing voters selama 1 bulan terakhir ini yang menurut saya dipicu oleh politik saling serang. Nah, menurut saya kalau kita mengacu pada pengalaman Amerika, Andini, itu ketika saling serang, kalau di Amerika itu Donald Trump tidak mengatakan bahwa dirinya baik. Dia mengatakan, oke, saya memiliki kelemahan, tetapi Hillary lebih buruk daripada saya. Jadi kampanye yang dia lakukan adalah siapa yang lebih jelek daripada kita. Nah, hal semacam itu tuh meningkatkan in-group loyalty. Apa itu? Masing-masing pihak itu akan meningkat loyalitasnya. Nah, Hillary kalah itu karena timnya atau pendukungnya itu tidak merasa loyal setelah Trump berhasil melucuti kelemahan Hillary. Meskipun kelemahan itu sebagian besar adalah fake atau hoax. Nah, ini jangan sampai terjadi. Kekalahan Hillary di Amerika adalah kekalahan electoral college. Betul. Tapi Hillary menang popular vote. Betul. Ya. Nah, makanya kalau kita lihat itu diproyeksikan ke Indonesia, kalau mau menggunakan gaya Donald Trump dan dibawa di Indonesia, masyarakat dibawa perasaannya dengan isu-isu yang emosi, menggerakkan emosi tanpa didukung dengan fakta dan data, bisa saja di sini yang menggunakan sistem one man one vote berbeda hasilnya. Itu yang pertama ya. Yang kedua begini, ini Ratna Sarumpait Ratna Sarumpait ini hanya satu isunya. Ya, yang sebelumnya sudah didukung dengan isu-isu kebohongan yang begitu banyak, yang berpuncak pada Ratna Sarumpait, sehingga dia memberikan efek swing voters yang kemudian bergeser ke decided voters. Dari yang bimbang-bimbang menjadi mendukung Pak Joko Widodo. Nah, tidak saja itu, masih ada isu yang lain lagi. Kesan
pemerintahan ini kan kita di dalam ruang demokrasi ini, ya. Tapi mau digiring ke otoritarian, mau digiring ke pemerintahan gitu otoriter. Gitu. Oke, coba tanggapannya dari Mas Ferry gimana? Nah ini yang berbahaya untuk Indonesia. Jangan dibawa ke otoriter. Silakan ditanggapi Mas Ferry, betul nggak itu yang dianggap berbahaya yang sekarang dilakukan? Sebenarnya tadi dari awal sudah menyampaikan bahwa sebaiknya media, Metro TV misalkan, bicarain memperbandingkan visi misi. Kan sudah ada visi misinya, sudah bisa diakses oleh publik dan lain sebagainya. Sekarang kami juga dari Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi senang. Nah masalahnya kan sekarang media, misalnya Metro TV, temanya kan soal-soal yang kelihatannya kita jadi saling serang. Padahal sebenarnya kita juga senang kalau misalkan media juga bisa menyajikan tema-tema yang bisa kita komparasi secara gagasan dan lain sebagainya. Jadi kalau sekarang kita dipaksa oleh media, apalagi media mainstream yang kemudian punya preferensi kecenderungan kepada salah satu kandidat, menurut saya ya susah. Tapi kita keluar dari situ, kita pernah dengar juga apa yang membuat Indonesia misalnya kalau misalnya counter narasinya, visi misinya lengkap, programnya lengkap. Kita bicara ekonomi. Pertumbuhan ekonomi lebih baik seperti apa? Itu yang kita belum pernah dengar kan? Kok nggak pernah dengar? Itu dia masalahnya. Saya bingung kenapa Metro TV nggak pernah dengar. Kita pernah menyampaikan adalah bilang kami punya program perekonomian, tenaga kerja, itu kan kalau yang petahana itu adalah yang sudah dilakukan, nggak usah visi misi lagi. Tenaga kerja ini kan menyebut masalah nasional kita, masalah bangsa kita, tapi tidak menyebut cara menyelesaikannya. Nah, cara justru kita ingin melihat pada saat debat yang resmi nanti. Nggak bisa loh. Acara debat kita. Sekarang kasih tahu pada publik. Kok tunggu sampai debat fair terlambat. Justru masyarakat ini nunggu sekarang. Pak Jokowi sudah menyampaikan program. Dari tadi kamu ngomong terus juga soalnya. Kamu juga nggak mau berhenti. Sebenarnya gini, Mbak Dini, kita juga sebenarnya senang sekali kalau dari kubu kami, kubu Pak Jokowi Ma'ruf Amin, kita disatukan dalam satu tema yang kita bahas komparasi perbandingan mana program, mana yang kami akan lakukan, mana yang mereka lakukan, dan debat yang sekarang sedang yang sudah ditetapkan oleh KPU menurut saya memang hanya sedikit, jadi harus dibuka ruang yang dan di situ akan kasih tahu bagaimana cara mengatasi masalah yang dianggap ini belum diselesaikan. Gini, Mbak Dini, misalkan Pak Prabowo atau Pak Sandi dalam melakukan kunjungan pertemuan, kemudian ada doorstop, interview, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang mengharuskan seorang kandidat siapapun itu menjawab dengan jawaban-jawaban yang menyederhanakan masalah dan kemudian membuat misalnya pakai pete di kepala gitu, itu kan bukan menyederhanakan masalah. Gimana bisa pakai pete di kepala. Itu keberpihakan pada siapa itu? Kan itu kalau itu dibahas kan di mana manifestasi konsepnya terkait dengan pasar raya. Saya rasa kan begitu, dengan ibu-ibu, emak-emak, ibu-ibu atau bapak-bapak di pasar raya. Lo pakai pete di kepala apa itu solusinya? Gambaran itu dianggap jawabannya ini sebulan kampanye siapa yang unggul, tetaplah bersama Prime Talk. Selama 1 bulan kampanye pemilu, Badan Pengawas Pemilu menemukan 309 dugaan pelanggaran pemilu. Dari jumlah ini, 199 kasus merupakan temuan Bawaslu, 110 dari laporan masyarakat. Dilihat dari jenis pelanggarannya, paling banyak pelanggaran administratif 128 kasus, kemudian ada pelanggaran etik 26 kasus, netralitas aparat sipil negara 15 kasus, kemudian pelanggaran lain 35 kasus. Dari segi subjek yang dilaporkan, jumlah dugaan pelanggaran terbanyak berasal dari peserta pemilu, yaitu 134 kasus, kemudian ada pelanggaran yang dilakukan tim kampanye 54 kasus. Sementara dugaan pelanggaran yang berasal dari penyelenggaraan pemilu sebanyak 30 kasus. Nah, dari pejabat 30 kasus, kemudian juga dari aparat sipil negara 15 kasus.
Setelah sebulan lebih berjalan, greget kampanye Pilpres masih belum terasa. Apa yang perlu dibenahi? Sudah bergabung bersama kami Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem. Juga kami masih berusaha untuk mengundang KPU untuk bergabung dalam diskusi ini. Namun hingga acara ini berlangsung belum ada respon dari KPU, dan Mas Burhan juga masih bersama dengan kami. Selamat datang Mbak Titi. Mbak Titi, ini kalau tadi dilihat saja perbincangan sebelumnya begitu.